Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam channel ini yang berisi konten-konten tentang kajian akidah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona yang saat ini sedang tersebar di mana-mana. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata yang barangkali sudah sangat familiar di telinga kita karena sering dibicarakan oleh para da'i, oleh para mubaligh di mimbar-mimbar, di kajian-kajian dan seterusnya. Kata tersebut adalah khurafat. Nah, maka pada kesempatan ini mari kita berbicara juga tentang khurafat ini. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khurafat ini semula adalah nama seorang dari Bani Uzrah, diceritakan dari para ulama, di mana khurafat ini mengaku bahwa dia dibawa oleh jin ke suatu tempat tertentu dan tinggal beberapa lama di tempat itu, dan kemudian dia pulang kepada kaumnya lalu menceritakan hal-hal aneh, kejadian-kejadian aneh yang diakui oleh khurafat bahwa itu dialaminya bersama dengan jin itu. Maka kaumnya merasa aneh, merasa susah menerima, tidak masuk akal pengakuan yang diutarakan oleh khurafat ini, sehingga kemudian sejak itu setiap cerita, setiap berita, setiap kejadian yang diakui itu tidak masuk akal, susah diterima oleh akal sehat, maka itu disebut dengan hadis khurafat atau pembicaraan khurafat. Maka sejak itu semua cerita yang aneh, tidak masuk akal, dan kemudian ketika di zaman Islam ini digunakanlah kata itu untuk menggambarkan sebuah cerita, sebuah dongeng yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas juntrungnya, kemudian tidak masuk akal, dan kemudian bertentangan dengan apa yang diberitakan, yang dibicarakan oleh agama kita, dan kadang-kadang juga bertentangan dengan akidah Islam. Nah, karena itulah para ulama, para mubaligh, para khatib sering mengingatkan mari kita jauhi syirik dan khurafat. Nah, karena memang khurafat itu kadang-kadang bisa membawa orang kepada kesyirikan, atau kemudian khurafat ini kita meyakini sesuatu yang bertentangan dengan apa sesungguhnya menurut agama kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas barangkali salah satu hal yang merupakan khurafat ada di tengah masyarakat adalah sebuah keyakinan bahwa kalau ada anak kecil umpamanya sakit, lalu kemudian dibawa oleh orang tuanya ke dukun, benar orang dukun itu setelah melakukan ritual tertentu, apakah dengan melihat penyakit ini dengan membelah kunyit dan seterusnya, dia kemudian mengatakan anak ini sakit, anak ini demam, anak ini panas badannya karena diganggu oleh malaikat mendiang datuknya. Diganggu oleh malaikat mendiang datuknya. Masya Allah, apakah benar ya malaikat itu kemudian kerjanya, di antara kerjanya mengganggu manusia sehingga membuat anak kecil menjadi demam dan seterusnya? Ya, apalagi kemudian dikatakan malaikat mendiang datuknya, itu malaikat apa maksudnya? Padahal banyak sekali nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi yang menggambarkan bahwa malaikat ini adalah makhluk yaf'aluna ma yu'marun. Mereka
mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dan mereka ini kemudian tentu tidak mungkin berbuat zalim, ya, menganiaya anak kecil sehingga kemudian anak kecil yang semula sehat kemudian menjadi sakit. Ini boleh dikatakan salah satu bentuk dari khurafat. Akibatnya pertama kita kemudian menuduh malaikat melakukan hal yang tentu dia jauh dari melakukan hal itu, yaitu menzalimi anak kecil. Kemudian juga kita berarti punya keyakinan, kepercayaan yang itu bertentangan dengan apa yang harusnya kita yakini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lebih dari itu, kita kemudian sudah terjebak kepada mendatangi dukun-dukun, mempercayai dukun, yang hal itu kemudian dilarang di dalam agama kita. Datang saja sama dukun, bertanya kepada dukun seperti perihal seperti ini, itu sudah membuat sholat kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu shalah 40 lailah. Siapa yang datang kepada dukun, kepada paranormal, lalu dia bertanya tentang sesuatu, nah akibatnya bisa tertolak amalnya selama 40 hari 40 malam. Bahkan kalau mempercayainya, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, kepada paranormal, dia bertanya tentang sesuatu lalu diyakini informasi dari dukun dan paranormal itu, maka orang itu sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kafir di sini menurut para ulama adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya, tidak membuat orang murtad, tetapi dia kemudian dosa besar setelah syirik, ya, yang akan diampuni oleh Allah kalau orang itu kemudian bertobat dengan taubat nasuha. Jadi sahabat seiman yang dimuliakan Allah, mari kita lihat sekali lagi bahwa khurafat ini bisa membuat orang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan agama, bisa menuduh ya malaikat yang hanya patuh kepada Allah, bertasbih kepada Allah, itu aja kerjanya, ya, beribadah kepada Allah siang dan malam, layas amun, tanpa bosan, tanpa lelah. Kemudian kita tuduh menzalimi manusia, menzalimi anak kecil, membuat anak kecil menjadi demam. Dan kemudian ternyata khurafat ini juga mengantarkan orang untuk melakukan dosa, bahkan bisa membawa orang kepada kesyirikan. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat ilmu yang berbahagia, benarlah kata para ulama, para ustadz, para mubalik, bahwa khurafat ini sesuatu yang juga harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan untuk bisa menjauhinya tentu kita harus punya cahaya, yaitu cahaya ilmu syar'i, supaya kita tahu, ya, duduk masalah sesuatu tadi itu, apakah benar itu dizalimi oleh malaikat atau tidak. Dengan demikian insyaallah, dengan punya semangat menuntut ilmu terus menerus, ya, insyaallah kita bisa menghindarkan diri dari khurafat yang bisa membahayakan agama kita. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.